Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua bagaimana pengalaman saya mendaftar LPDP dan akhirnya saya bisa diterima. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Yang biasanya saya membuat satu video tentang penelitian, tentang pengolahan data penelitian, ataupun tentang hal-hal yang sifatnya tugas akhir. Kali ini secara khusus saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait bagaimana saya bisa lolos beasiswa LPDP. Saya yakin teman-teman atau subscribers channel ini banyak yang sudah lulus S1 ataupun bahkan S2. Di antara kalian, saya yakin pula ada beberapa teman yang ingin mencoba melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau misalnya teman-teman sudah lulus S1, ingin lanjut S2, ataupun teman-teman yang S2 ingin lanjut ke S3. Nah, di sini saya akan mencoba membuat video-video bagaimana bisa lolos LPDP ya. Dimulai dari pengalaman saya, mungkin nanti next akan saya buatkan tips-tipsnya ya, lebih detail lagi terkait beasiswa LPDP ini. Nah, sebelum saya ceritakan bagaimana pengalaman saya saat mendaftar LPDP sampai akhirnya saya bisa lulus dan sekarang sudah mulai intake study di kampus IPB Bogor. Saya akan sampaikan dulu bahwa untuk mendaftar beasiswa LPDP itu tahapannya ada dua ya, tergantung teman-teman apakah sudah dapat LOA ataupun belum dapat LOA. Nah, kalau teman-teman belum dapat LOA itu bisa mendaftar beasiswa LPDP. Tahapannya akan seperti ini ya. Pertama, teman-teman akan melakukan seleksi administrasi. Kemudian selanjutnya ada tes bakat skolastik ya. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, masuk ke tahapan berikutnya adalah tes bakat skolastik. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman sudah lolos tes bakat skolastik, akan dilanjut kepada tes substansi. Nah, ketika tes substansi lolos, teman-teman sudah menjadi calon penerima beasiswa. Dan setelah dinyatakan lolos tahapan akhir, teman-teman bisa mencari LOA. Nah, itu kalau teman-teman belum punya LOA. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya LOA, tahapannya adalah pertama akan mengikuti tes seleksi administrasi, kemudian langsung ke tes substansi ya. Jadi tidak ada tes bakat skolastik untuk teman-teman yang sudah mempunyai LOA. Nah, seperti itu ya. Jadi kalaupun teman-teman saat ini belum punya LOA, masih bisa coba untuk apply beasiswa. Kalaupun teman-teman sudah punya ya itu bisa lebih ringkas lagi seleksinya. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya LPDP ini membuka tiap tahun. Setahunnya itu 2 kali ya. Jadi ada 2 gelombang pembukaan seleksi beasiswa LPDP. Nah, saya sendiri itu ikut di gelombang pertama pada tahun 2023 dan kebetulan sekali ya, alhamdulillah saya bisa lolos di tahapan pertama hanya dengan 1 kali percobaan ya. Terus terang saja, ini sangat membahagiakan bagi saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya, termasuk istri saya dan orang tua saya. Mungkin ya ada usaha, faktor yang menentukan pertama usaha kita ya. Kita benar-benar seksama memperhatikan persyaratan, kita mulai mempersiapkan dengan baik. Dan sisanya itu mungkin faktor hoki lah ya. Karena banyak teman-teman saya yang banyak yang lolos itu setelah mencoba 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali. Itu banyak teman-teman yang bisa lolos sampai 10 kali percobaan. Nah, alhamdulillahnya saya baru 1 kali mencoba apply dan kemudian semua tahapan dinyatakan lolos dan sekarang sudah mulai studi melanjutkan pendidikan doktor manajemen dan bisnis di kampus IPB. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang menonton video ini, saya akan sedikit bercerita. Di tahun 2023 itu pembukaan dimulai pada tanggal 25 Januari. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan ya. Namun yang belum itu adalah
tes TOEFL. Jadi saya belum punya tes TOEFL. Salah satu syaratnya adalah mempunyai tes TOEFL ya. Nanti teman-teman bisa sebelum daftar itu lihat pedomannya, lihat buku panduannya, lihat informasi-informasinya sedetail mungkin, jangan sampai ada yang kelewat ya. 25 Januari saya coba buat akun untuk apply di LPDP. Di sana sambil mempersiapkan saya mengisi form-form yang diharuskan diisi sambil saya melengkapi persyaratan-persyaratan yang belum saya dapatkan. Salah satunya adalah tes TOEFL. Nah, jangan seperti saya. Itu kalau saya lihat itu terlalu mepet ya, karena setelah tes TOEFL itu hasil bisa keluar sekitar seminggu sampai 2 minggu, dan itu mepet banget ke penutupan pendaftaran di tanggal 25 Februari. Dan saat saya mencari lembaga penyedia tes itu kadang penuh ya, jadwal-jadwal yang bisa sekiranya selesai sebelum tanggal 25 itu penuh ya. Akhirnya saya dapat, dan itu pun mepet ya, mepet ke penutupan. Kalau nggak salah hasilnya keluar di tanggal 22. Nah, ketika saya sudah mendapat daftar, saya cobalah isi semua form-form yang memang ada ya. Apa saja? Ini adalah bahan-bahan untuk diseleksi administrasi. Yang pertama, saya mencoba isi data diri ya. Nanti teman-teman pun akan sama. Mengisi data diri itu cenderung mudah ya, dan sesuai dengan data diri kita, diisi dengan sebenar-benarnya. Data keluarga. Nah, kemudian akan ada form terkait dengan kekuatan dan kelebihan diri kita. Ya, jadi teman-teman harus persiapkan itu dari sekarang untuk tahun berikutnya. Kekuatan dan kelebihan, kelemahan dan kekurangan. Kemudian pengalaman yang membanggakan. Itu harus diisi tuh ya. Lalu pengalaman yang kurang membanggakan. Selanjutnya adalah hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Terus kesalahan apa yang pernah dilakukan selama bekerja, nah itu harus diisi. Selanjutnya tugas di ruang lingkup seharusnya. Pembeda kita dengan peserta lain apa, itu harus dipaparkan juga. Kemudian masuk ke riwayat pendidikan, terus mengisi pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi, terus kalau punya prestasi diisikan juga prestasinya, lalu bahasa yang dikuasai apa, pelatihan-pelatihan apa gitu ya, terus pengalaman risetnya apa aja atau publikasinya apa, karya ilmiah, lalu seminar-seminar yang pernah diikuti, kemudian penghargaan, terus ada pemberi rekomendasi. Ya, jadi teman-teman harus upload pemberi rekomendasi, bisa dari atasan ataupun dari dosen kita sebelumnya ya. Lalu dokumen-dokumen yang perlu di-upload, misalnya ijazah. Nanti saya akan rincikan di video setelah ini ya, khusus mengenai seleksi administrasi ini. Lalu isai. Jadi komitmen kita kembali ke Indonesia, dan satu lagi adalah rencana penelitian bagi S3. Nah, itu adalah hal yang perlu diisi. Dalam mempersiapkan itu, saya mempersiapkannya selama kurang lebih 3 minggu ya. Terbilang mepet sekali, karena saya mempersiapkan saat pembukaan ya. Itu tidak bisa, bukan tidak bisa ditiru ya. Tidak disarankan untuk ditiru teman-teman. Kalau misalnya ada rencana untuk ikut, ya mungkin dari sekarang harus teman-teman persiapkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Saya itu terlalu mepet di sana. Tipsnya adalah form-form itu saya isi di draft Word terlebih dahulu, saya isi tanpa harus membuka akunnya, karena saya pernah ngisi langsung online di akunnya. Saat memang kelamaan ngisi itu malah ngeblank lagi ya form-formnya, sehingga jadi capek 2 kali. Jadi saran saya adalah form-form yang tadi atau hal-hal yang perlu diisi, dari mulai data diri sampai dengan rencana penelitian tuh betul-betul kalian persiapkan di file offline lah ya, di Word.
kalian tuliskan serinci mungkin. Nanti di video berikut saya akan coba buatkan video tipsnya ya, tips agar kalian bisa lolos seleksi administrasi. Di sini hanya fokus ke pengalaman saya saja. Saya isikan di Word, kemudian setelah beres dan saya cek kembali, lalu saya isi di akun kita ya, di formulir pendaftarannya. Nah, tadi saya katakan bahwa saat tes TOEFL itu mepet, dan betul mepet, dan sampai deg-degan sekali ya, sampai saya khawatir takut tidak keburu untuk deadline di tanggal 25 Februari. Namun pada akhirnya saya dapat sertifikat TOEFL itu di tanggal 22, dan tanggal 22 Februari 3 hari sebelum penutupan akhirnya saya bisa submit ya. Akhirnya saya bisa submit formulir pendaftaran applied beasiswa LPDP. Nah, saran saya jangan terlalu mepet seperti saya. Silahkan teman-teman strategikan sebaik mungkin. Kalau teman-teman sudah punya sertifikat TOEFL itu lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Nah, satu hal lagi adalah meminta rekomendasi. Nah, itu juga perlu, jangan mendadak ya, karena siapa tahu orang yang kita mintakan rekomendasi itu tidak pas juga waktunya. Nah, ini harus dipersiapkan dengan matang selama pembukaan pendaftaran ini. Lebih baik dari sekarang teman-teman coba persiapkan itu semua hal yang tadi saya sampaikan. Nah, tanggal 22 saya sudah submit semua administrasi. Tinggal saya menunggu pengumuman ya. Tanggal 27 sudah mulai diseleksi administrasi ya, 27 Februari sampai dengan tanggal 14 ya. Tanggal 14 itu pengumuman lolos seleksi administrasi. Biasanya LPDP ini kalau misalnya pengumuman tanggal 14 Maret ya, 14 Maret ya, dari 27 Februari sampai 14 Maret, itu biasanya di tengah malam menjelang ke tanggal 15-nya. Karena kan kita tahu tuh tanggal 14 itu pengumuman, kadang terus saja buka akunnya, lihat notif, nggak sabar pengen lihat hasilnya seperti apa. Dan waktu itu pengumuman selalu ada di tengah malam. Jadi tengah malam pas saya buka lolos administrasi, ya alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali. Setelah lulus administrasi, saya harus mempersiapkan lagi tes bakat skolastik. Itu ada persiapannya ya sekitar 2 mingguan lah ya, 2 mingguan. Di sana saya berpikir ya kalaupun gak lolos gak apa-apa gitu ya, tes bakat skolastik ini. Kalaupun lolos ya alhamdulillah. Tapi meskipun seperti itu pikiran saya, persiapan itu saya selalu persiapkan. Saya berupaya untuk melihat contoh-contoh soal, saya mempelajari soal, kemudian saya lihat tips-tips yang ada di YouTube ya. Peran teman-teman kreator saat share terkait beasiswa LPDP ini saya sangat-sangat terbantu sekali ya. Banyak sekali channel-channel yang saya tonton, yang teman-teman yang rela berbagi bagaimana bisa lolos LPDP. Sehingga saya pun terpacu untuk itu kepada subscriber saya yang mungkin sudah lulus sarjana ataupun yang sudah lulus magister. Nah, saya coba pelajari tes bakat skolastik apa saja, kemudian kekuatan saya itu di mana sih. Misalnya kalau di hitungan saya akan memperdalami itu, di logika gitu ya. Contoh soal, lihat video tipsnya, lihat video penyelesaiannya, saya coba maksimalkan itu di menjelang pengumuman tes bakat skolastik ya. Kemudian masuklah ke tes bakat skolastik. Ya deg-degan juga ya, dan itu dilakukan secara online saat itu di tahun 2023. Saya mencoba mengerjakan semampu saya dan sebisa saya lakukan yang terbaik di sana. Meskipun kadang pesimis juga ya ketika menemukan beberapa soal yang saya rasa kurang mampu gitu, kurang bisa. Tapi saya cobalah ikhtiar dan berusaha. Saya tes bakat skolastik tanggal 27 Maret, kemudian tanggal 5 Maret itu diumumkan. 27 Maret
April diumumkan ya. Di sekitar tanggal 5 April diumumkan. Ya, seperti biasa, pengumuman selalu ada di tengah malam. Akhirnya pas saya cek tengah malam, ya sama ya, pagi-pagi saya udah cek di tanggal tersebut, tanggal 5 April, belum ada. Setiap jam mungkin saya cek ya, penasaran hasilnya seperti apa, dan saya berharap untuk lolos di tes bakat skolastik ini, dan akhirnya tengah malam pengumuman muncul, alhamdulillah lolos juga gitu ya tes bakat skolastik. Lega rasanya dan bahagia rasanya, namun ada satu tahapan lagi yang saya harus lewati, yaitu tes substansi. Nah, ini benar-benar saya persiapkannya lebih ya, karena sayang dong saat 2 tahapan saya sudah lolos, tahapan terakhir gak lolos, rasanya itu akan kacau sekali ya hati ini. Nah, maka dari itu saya sangat serius sekali di sana. Ya, saya sangat serius sekali, mulai dari ya sama ya, saya berterima kasih kepada channel-channel yang sudah berbagi terkait tips beasiswa ini. Tes substansi itu dilakukan sekitar 1 bulan ya. Jadi akan ada notif ke kita kapan jadwal kita untuk tes substansi. Kalau nggak salah saya itu di awal Mei ya, saya punya jadwal di awal Mei untuk tes substansi. Di sana akan diwawancara, ada, saya kurang ingat ya, ada berapa pewawancara, kalau nggak salah 4 atau 5 ya. Dari pihak LPDP-nya ada, dari psikolognya ada, dari pihak akademisi ada gitu ya. Semua itu mewawancari saya terkait dengan hal yang sudah saya isikan di formulir yang tadi ya. Itu akan dikonfirmasi kembali, akan digali motivasi kita seperti apa, kesungguhan kita bagaimana, komitmen kita setelah mendapatkan LPDP kan seperti apa gitu ya. Itu digali di sana ya. Ya pengalamannya ya adalah deg-degan ada tentu ya, khawatir ada, tapi karena memang berbekal pengalaman teman-teman yang lain juga yang sudah berbagi di channel-channel YouTube, banyak sekali ya, teman-teman bisa cek. Saya ada sedikit gambaran ya, dan saya sudah prediksi ya apa saja yang akan ditanyakan, dan saya dalami itu. Saat proses wawancara ya alhamdulillah berjalan lancar ya. Namun lagi-lagi saya kurang percaya diri juga apakah memang seleksi substansi ini akan lolos atau tidak ya. Nah, setelah selesai seleksi substansi itu di Mei, pengumumannya ada di Juni ya. Di 8 Juni itu pengumuman apakah kita lolos tes substansi atau tidak. Setelah wawancara ya, saya mencoba melupakan semuanya prosesnya dan mencoba tidak terlalu banyak berharap, karena khawatir kalau saya kepedean ketika memang tidak diterima itu ya sakit banget lah gitu kan. Nah, saya mencoba menurunkan itu, namun tetap ya saya berdoa dan minta doa juga kepada orang-orang sekitar, kepada istri saya, kepada orang tua saya yang mendukung saya gitu ya. Tiba di tanggal 8 Juni ya sama ya, ketika masuk 8 Juni saya tahu pengumuman itu akan menjelang akhir malam, namun ya tetap setiap pagi saya lihat, setiap waktu saya lihat di tanggal tersebut ya, sorenya juga saya lihat lagi, gak sabar ingin lihat pengumuman, sampai akhirnya gak bisa tidur karena nunggu pengumuman itu. Dan ternyata istri saya dan orang tua saya pun gak tidur, pengen tahu kabarnya seperti apa di tanggal 8 Juni. Menjelang tengah malam saya cek, alhamdulillah keterima. Ya, itu bahagia sekali. Saya langsung informasikan ke istri saya dan ke orang tua saya. Dikira orang tua saya udah tidur, ternyata nunggu pengumuman juga. Akhirnya lolos seleksi substansi ya. Nah, itu adalah sedikit perjalanan pengalaman saya saat mendaftar LPDP, dari mulai pengisian formulir sampai dengan tes-tes yang harus saya lewati. Nah, dari pengalaman itu tentu ada banyak hal yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman semua ya. Tidak semua sama jalannya seperti apa, dan mungkin juga lolos sekali daftar ini ada unsur keberuntungan juga ya. Selain usaha saya, ada unsur keberuntungan dan doa-doa dari
orang-orang sekitar. Ya, pesan saya bagi teman-teman yang ingin mencoba apply beasiswa LPDP, jangan mepet-mepet ya. Persiapkan dari sekarang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian saya akan berbagi ya di video-video berikutnya tips-tips yang lebih detail, misalnya saat pengisian data atau seleksi administrasi itu bagaimana, kemudian pas tips wawancaranya seperti apa, tips membuat esai dan lain sebagainya. Saya akan coba share kepada teman-teman semua agar teman-teman semua pun bisa lolos ya beasiswa LPDP. Kita berbagi informasi, berbagi kebaikan ya, berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, jadi akan ada khusus segmen beasiswa di channel Skripsi Bisa yang bisa teman-teman manfaatkan juga bagi teman-teman yang sudah lulus ya, sudah lulus S1 ataupun S2 ya. Mungkin saat kalian tugas akhir sering mantengin Skripsi Bisa hanya sekedar pengolahan data, tips penelitian dan lain sebagainya, tapi saya akan tambah lagi ketika kalian udah lulus, kalian masih bisa pantengin channel Skripsi Bisa di tips-tips beasiswa LPDP. Ya, mudah-mudahan sukses bagi teman-teman semua. Usaha kalian itu akan berbuah ya. Banyak berdoa, banyak berusaha, ikhtiar, pasti apa yang teman-teman impikan pasti tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.